Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ridala dengan nomor pokok mahasiswa G1D020001. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas dasar sistem tenaga listrik, yang dimana judul pada tugas dasar sistem tenaga listrik saya ini itu perancangan sistem pemanas induksi berbasis mikrokontroller Altmega 328. Nah, untuk tema pada tugas saya itu setrika, karena bahwasannya pemanas induksi itu sama sistem kerjanya dengan setrika. Nah, oke, baiklah. Jadi apa sih pemanas induksi itu? Pemanas induksi atau biasa disebut juga itu induction heater. Itu merupakan sebuah alat atau rangkaian yang mampu menghasilkan suatu panas atau memanaskan benda dengan sistem induksi. Jadi pemanas induksi atau induction heater ini dapat memanaskan suatu benda ataupun suatu material lainnya. Contohnya seperti besi bisa juga dilakukan dipanaskan dengan menggunakan induction heater ini. Nah, yang dimana menggunakan microcontroller Atmega 328, yang dimana fungsi microcontroller ini sebagai IC atau sebagai pengontrol dari panasnya induksi yang nantinya akan memanaskan suatu benda nantinya. Dan juga bahwa dalam perkembangan pemanas induksi ini sangat sangat berkembang dari zaman ke zaman. Nah, ini merupakan teknologi yang biasanya digunakan di industri seperti contoh implementasinya itu seperti pengerasan permukaan pada industri komponen otomotif ya tadi yang seperti saya bilang, yang dimana itu dapat memanaskan atau meleburkan memanaskan atau mengeraskan suatu material, dan juga dapat diimplementasikan seperti pengelasan pada industri manufaktur yang ada di industri. Dan biasanya ini digunakan pada material-material logam untuk induction heater ini. Dengan tadi sistem kerjanya itu dengan sistem induksi tadi, dengan menghantarkan panas. Jadi suatu benda itu dipanaskan dari medan magnet. Nah, baiklah. Untuk pendahuluan. Nah, pada teknologi pengerasan logam, pemanas induksi itu memiliki keuntungan akurasi titik atau lokasi pemanasan dan temperatur yang diperlukan lebih sedikit daripada pemanasan pada keseluruhan produk waktu pada pemanas induksi. Tegangan bolak-balik yang memiliki frekuensi tinggi yang dibangkitkan dari tenaga power modul. Jadi pada frekuensi ini memicu sebuah komponen elektronika yang membangkitkan daya AC yang memiliki frekuensi tinggi ini dikirimkan ke kumparan untuk menimbulkan panas, untuk menimbulkan flux atau gaya magnet tadi. Besar kecil flux yang tergantung bidang luasnya itu induksi kumparan pada induction heater tadi yang digunakan. Nah, biasanya pemanas induksi ini mampu menghasilkan energi listrik yang tentunya sangat besar digunakan jika untuk pemanas. Nah, biasanya ini menggunakan arus AC dan tegangan itu sekitar 200 watt. Dan tentunya tergantung kita mau berapa variasi suhu dari induction heater ini. Ada yang 660 derajat Celcius panasnya hingga 1000 derajat Celcius untuk sistem pemanasannya pada induction heater ini atau pemanas induksi ini. Nah, mengapa saya tentunya ada beberapa rumusan masalah
dalam rancangan pemanas induksi ini, yang dimana itu bagaimana sih perancangan alat pemanas induksi dengan berbasis microcontroller Atmega 328. Dan juga yang kedua itu bagaimana pembuatan alat pemanas induksi dan juga bagaimana hasil uji coba alat pemanas induksinya. Baiklah, tinjauan. Nah, di sini merupakan suatu penjelasan dari pemanas induksi. Nah, jadi suatu pemanas induksi itu seperti dibayangkan juga bagian dari trafo atau pengisian arus pada lilitan kumparan. Jadi bentuk dari pemanas induksi ini dibilang mirip dengan trafo yang dimana itu merupakan sebuah lilitan-lilitan logam yaitu yang nantinya itu dapat menghantarkan panas dari arus listrik tadi. Yang dimana itu arusnya itu AC atau arus bolak-balik. Dan yang panas timbul itu akibat adanya timbul medan magnet yang ada di kumparan di induksi tersebut. Nah, jadi arus yang timbul itu dinamakan arus eddy. Baiklah, sebuah pemanasan. Nah, dan juga faktor pemanas induksi ini juga sangat berpengaruh baik di temperatur ruangan, waktu maupun luas dari material logam itu. Jadi dan bahan juga digunakan sangat berpengaruh pada pemanas induksi ini. Oke, jadi di sini ada cara kerja dari sebuah kumparan dari pemanas induksi atau induction heater. Nah, jadi yang seperti saya ucapkan sebelumnya bahwasannya arus listrik yang digunakan untuk memanaskan atau menggunakan pemanas induksi ini adalah arus AC yang besar. Tadi yang saya bilang seperti namanya Kak, untuk dayanya itu sekitar 200 watt dan suhu yang dihasilkan itu sekitar 600 derajat Celcius hingga 1000 derajat Celcius. Dan biasanya itu tadi yang saya bilang digunakan kepada logam-logam material logam untuk melelehkan atau membentuk logam yang diinginkan nanti. Nah, jadi cara kerja pada pemanas induksi ini itu di mana sebuah sumber listrik yang digunakan untuk menggerakkan sebuah arus bolak-balik atau yang biasa disebut sebagai arus AC yang besar melalui sebuah kumparan induksi. Jadi ini merupakan sebuah kumparan induksi atau yang biasa dikenal itu kumparan kerja. Jadi aliran arus kumparan ini menghasilkan medan magnet yang tentunya sangat kuat dan cepat berubah dalam kumparan kerja. Benda kerja yang akan dipanaskan di tempat dalam magnet ini dengan arus AC yang sangat kuat masuk dalam kumparan kerja yang dialiri oleh arus AC. Maka nilai arus yang mengalir akan mengikuti besarnya sesuai dengan nilai beban yang masuk. Jadi berpengaruh juga untuk nilai beban itu seperti kalau di komponen pada pemanas induksi itu ada terdapat resistor dan juga itu. Jadi sangat berpengaruh dalam besarnya arus yang mengalir pada kumparan ini. Yang beban seperti resistor. Jadi medan magnet yang tinggi dapat menyebabkan sebuah beban dalam kumparan kerja tersebut melepaskan panasnya. Jadi ketika arus atau dari tegangan AC 200 watt misalnya, nanti misalnya dimasukkan, nanti akan timbul daya magnet yang tinggi sehingga pada kumparan ini menghasilkan panas. Nah, dari beban-beban tersebut. Nah, di sini terdapat beberapa komponen pemanas induksi. Yang pertama itu ada power supply atau sebagai supply atau sebagai sumber tegangan, yaitu pengatur tegangan juga. Dan juga voltage regulator ada untuk mempertahankan memastikan tegangan pada level tertentu. Yang kedua itu ada transformator atau trafo. Ini biasanya trafo ini menaikkan atau menurunkan tegangan. Jadi fungsi pada
Jadi fungsi trafo pada pemanas induksi ini yang dimana itu bisa mengubah taraf tegangan AC ke taraf yang lain. Nah, jadi biasanya kalau trafo ini digunakan untuk pemanas induksi itu untuk menurunkan tegangan AC yang biasa dari 220 volt menjadi 20 volt, 12 volt. Ataupun dari tegangan dari 110 volt atau dengan 220 volt. Untuk transformator sangat sangat penting untuk pemanas induksi. Yang kemudian itu ketiga itu ada kabel komponen untuk pemanas induksi. Karena kabel itu merupakan media menyalurkan energi listrik. Nah, sebuah kabel itu terdiri dari isolator dan juga konduktor. Jadi isolator itu adalah bahan pembungkus atau untuk membungkus kabel yang biasa terbuat dari bahan termoplastik atau termosetting seperti atau karet atau lainnya ataupun bahan plastik lain untuk termoplastik tadi. Sedangkan konduktor terbuat dari bahan tembaga atau aluminium. Ini untuk serat-serat dari kabel itu atau biasa saya pernah lihat di kabel-kabel pada dari di rumah tangga maupun di kabel transmisi. Nah, fuse atau yang biasa disebut sikring. Ini fungsinya memutuskan arus listrik apabila terjadinya hubung singkat atau short atau arus berlebih pada rangkaian listrik atau beban. Nah, jadi fuse ini juga sangat penting karena nantinya misalnya terdapat arus yang berlebih atau terjadinya hubung singkat ini dapat langsung otomatis. Jadi ada komponen lainnya itu ada resistor. Nah, resistor itu merupakan suatu komponen elektronika yang berfungsi menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronik. Nah, jadi resistor ini juga terdapat di komponen pemanas induksi. Dan tadi sebagai yang berfungsi tadi untuk menghambat dan mengatur arus tadi listrik. Nah, dan selanjutnya juga ada komponen selanjutnya itu ada kapasitor. Jadi kapasitor itu biasa disebut juga kondensator. Nah, komponen ini juga merupakan komponen elektrod pasif yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara dengan satuan kapasitansinya adalah farad. Itu kapasitor. Jadi sebagai muatan yang nantinya kembali misal apabila dimatikan nanti dalam waktu tertentu akan disuplai lagi. Kemudian pada komponen itu terdapat juga MOSFET atau metal oxide semiconductor FET atau transistor medan semikonduktor logam oksida. Nah, ini merupakan satu jenis transistor. Jadi ini transistor. Jadi MOSFET itu merupakan transistor. Ada juga komponen lainnya itu seperti heatsink itu merupakan logam yang biasanya digunakan untuk yang biasanya terbuat dari aluminium atau tembaga. Nah, biasanya berfungsi untuk memperluas atau menghantarkan daya panas dari sebuah prosesor. Nah, jadi perpindahan menggunakan aliran atau media udara. Dan ada juga dioda, ini merupakan sebuah komponen elektronika yang aktif yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Itu fungsi dari dioda tadi. Dan juga ada induktor itu terdapat kumparan juga dalam induktor. Dan induktor itu juga merupakan komponen elektronika pasif yang berfungsi sebagai mengatur frekuensi, mengatur filter dan juga sebagai kopel atau penyambung. Nah, kemudian komponen ada juga nih kumparan kerja. Jadi yang fungsi tadi ini sebagai pemanas untuk mengalirkan arus listrik. Nah, timbul nanti medan magnet yang akan menjadi energi panas tadi. Kemudian ada microcontroller Atmega. Jadi microcontroller Atmega itu merupakan sebuah
sebuah IC yang berisi chip Central Processing Unit, memori, timer, dan juga saluran komunikasi serial paralel. Nah, pada microcontroller Atmega ini dapat kita ditemui berbagai peralatan seperti telepon, ada oven, ada juga televisi, mesin cuci, walaupun keamanan rumah lain. Nah, oven itu juga sama seperti pemanas induksi ini. Jadi itulah mengapa makanya alasan saya menggunakan microcontroller Atmega ini. Nah, baiklah, kita langsung selanjutnya itu ada perancangan dan pembuatan dari induksi pemanas induksi. Jadi pada sistem voucher ini kita mulai terlebih dahulu, kita baris studi literatur itu kita mencari sumber-sumber atau jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pemanas induksi tadi, apa saja, bagaimana cara kerja dari pemanas induksi, apa saja komponennya, dan apa saja sih yang harus biasanya dirancang dalam pemanas induksi ini, hal-hal. Dan juga yang selanjutnya itu ada persiapan alat dan bahan tadi, dan terakhir itu pembuatan alat dan komponen. Jadi perancangan perangkat keras. Nah, untuk awal dari perancangan pemanas induksi ini adalah dapat dilihat. Nah, ini kita memberi tegangan power supply DC itu 20 volt, dan internal power supply DC mensuplai microcontroller sensor suhu termokouple. Jadi terdapat juga tadi saya lupa, untuk sensor suhu itu sangat penting karena sensor suhu ini dapat mendeteksi berapa suhu nanti, berapa panasnya suhu. Nah, ini sistem alur dari perancangan alat atau komponen dari komponen elektronikanya. Jadi sumber DC, induction heater. Oke. Jadi sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan atau pengucapan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.